Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Sahabat Ikroma yang dirahmati Allah, pada peringatan nuzulul Quran kita kali ini 17 Ramadan 1447 Hijriah, marilah kita tengadahkan tangan memohon keberkahan atas turunnya Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kalamullah yang di dalamnya terdapat pedoman-pedoman hidup, terdapat hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat Islam yang kita sebagai umat Islam wajib menjadikannya hujjah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah umat Islam berupa membaca Al-Quran, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam sebuah kitab karya Syekh Imam Nawawi, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, dijelaskan beberapa fadilah-fadilah, beberapa keutamaan-keutamaan ketika kita rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah oleh Syekh Imam Nawawi dijelaskan bahwa keutamaan membaca Al-Quran terdapat dalam Quran surah Fatir ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Quran surah Fatir ayat 29. Di antara perniagaan yang kita tidak akan rugi di dalamnya adalah ibadah membaca Al-Quran. Karena Allah menjanjikan pahala yang besar, menjanjikan kedudukan yang mulia bagi kita yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, fadilah ataupun keutamaan membaca Al-Quran oleh Syekh Imam Nawawi dijelaskan terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi kepada kita semua apabila kita mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran, yaitu berupa sebaik-baik umat manusia. Selanjutnya, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang mau membaca Al-Quran akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Baik orang tersebut mampu membaca Al-Quran dengan fasih, dengan indah, maupun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata ataupun dalam keadaan kesulitan. Allah tetap akan memberikan pahala yang banyak, yang berlipat ganda. Di antaranya pahala karena orang tersebut kesulitan dalam membaca Al-Quran. Sahabat Ikromah yang dirahmati Allah, dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah udrujah, buah yang rasanya manis, lezat, dan baunya pun harum.
orang muslim yang rajin membaca Al-Quran, maka hatinya akan menjadi bersih, hatinya akan menjadi suci. Setelah selesai membaca Al-Quran, hatinya akan diliputi kegembiraan, dan penyakit-penyakit hati akan menghilang dengan sendirinya, karena Al-Quran merupakan syifa, merupakan dawa, merupakan obat bagi hati yang sedang gelisah. Selanjutnya, Syekh Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa fadilah-fadilah Al-Quran dijelaskan juga dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan datang kepadamu sebagai penolong, sebagai penyelamat di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Sahabat Ikromah yang dirahmati Allah, fadilah-fadilah di atas akan menjadi maksimal apabila kita dalam membaca Al-Quran benar-benar menghadirkan hati dengan bermunajat, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati kita juga dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, menjadikan Al-Quran sebagai teman harian kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sahabat Ikram yang dimuliakan Allah, demikian beberapa fadilah membaca Al-Quran yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan atau Bihimalatil Quran. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.